adalah guru agama Kristen di SMP Negeri 2 Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado. Hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober, saya melaksanakan praktek pembelajaran agama Kristen untuk siswa kelas 9. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Ya, ayo dirapiin dulu tempat duduknya. Bajunya yang belum rapi, dirapikan dulu sebelum kita nanti belajar. Harus sudah siap, harus sudah rapi semuanya ya. Ya, hari ini kita bersyukur ya dapat hadir di tempat ini. Kita mau sama-sama melanjutkan materi kita dari materi yang kemarin. Saat ini sebelum kita memulai kegiatan kita akan berdoa dulu. Silahkan siapa yang bertugas hari ini berdoa. Ya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini kami belajar bersama Engkau, bimbing dan Engkau berkati kami dari awal hingga selesai. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Amin. Ya, saat ini kita akan melanjutkan materi kita, tapi sebelumnya kita akan sama-sama angkat sebuah pujian ya. Kita angkat pujian mengasihi lebih sungguh. Suaranya harus kita keluarkan ya, karena kita sama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama ya membuka Alkitab kita. Semuanya bawa Alkitab? Ya, kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes. Ya, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sudah ketemu semua? Ya, kita akan baca secara litani ya. Nanti Ibu akan bacakan ayat yang ganjil, kalian baca ayat yang genap. Berarti ya, Ibu akan bacakan judulnya, kemudian Ibu lanjutkan ayat nomor 1 dan kalian nomor 2. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus
Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menjadi dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Yuk. Kemudian ia menuangkan dalam sebuah besi Dan mulai basuh kaki murid-muridnya, lalu kainnya. Terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? 7. Jawab Yesus padanya, apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalamku. Ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya bajuku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Ya. Hari ini kita sudah membaca firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 ya. Temanya apa tadi? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, untuk tema pembelajaran kita saat ini adalah Yesus teladanku dalam pelayanan bagi sesama. Ya, jadi Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Padahal Yesus adalah Tuhan, tetapi dia dengan rendah hati ya, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ya, saat ini ya, sebelum kita masuk materi yang lebih dalam lagi, Ibu akan bagikan gambar, kalian akan belajar dari gambar. Kalian akan diskusi dalam kelompok masing-masing. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ini loh, dua. Silakan gabung pada kelompoknya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Gabung dengan kelompok 1. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ayo berbaur dengan kelompok 2. Dan kelompok 3 dengan yang kelompok 3. Silakan berdiskusi
dari gambar yang sudah Ibu bagikan, di mana di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan berkelompok. Diskusikan dalam kelompok ya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sedang membaca dulu. Sudah selesai diskusinya? Udah. Dimulai nanti dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mewakili kelompoknya silakan presentasi ke depan ya, dari depan sini ngadep ke teman-teman umum. Ini loh hasil diskusimu ya, silakan. Shalom. Halo. Perkenalkan, nama saya Stefani. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Diskusikan temanmu. Apa saja yang kalian amati dalam gambar di atas? Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya yang bernama Petrus. 2. Apa yang dapat kalian teladani dari peristiwa yang ada di gambar tersebut? Yang dapat diteladani adalah sikap rendah hati, mau melayani orang lain, dan tidak sombong. 3. Tuliskan tindakan apa yang pernah kalian lakukan untuk mempraktikkan tindakan seperti yang ada di gambar. Membantu orang tua membersihkan rumah tanpa disuruh, menolong teman yang kesulitan belajar. 4. Tuliskan orang yang kalian kenal yang memiliki sikap seperti pada gambar tersebut. Orang tua yang selalu melayani dan membantu keluarga tanpa mengeluh. Apakah kalian menemukan sikap seperti ini dalam keluargamu? Ya, ibu yang selalu melayani keluarga dengan penuh kasih sayang.
ayah yang bekerja keras untuk kebutuhan keluarga tanpa menyerah. Sekian, terima kasih. Ayo semuanya beri aplaus dulu. Ya, selanjutnya kelompok 2 siapa yang jadi juru bicaranya di depan? Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Niko Sandi Prama dan Francisca. diskusikan dengan temanmu apa saja yang kalian amati dalam gambar di atas. Dalam gambar tersebut, saya mengamati adanya adegan Yesus sedang membasuh kaki para muridnya. Para murid terlihat duduk di belakang dan di depan gereja, dan ada yang nampak merenung atau terkejut. Ada juga wadah berisi air dan handuk di dekat Yesus. Apa yang dapat kalian pelajari dari peristiwa yang ada di gambar tersebut? Yesus yang membasuh kaki para muridnya adalah teladan tentang kerendahan hati, kasih, dan pelayanan. Tuliskan tindakan apa yang pernah kalian lakukan untuk mempraktikkan tindakan seperti yang ada pada gambar. Saya berusaha menghibur teman yang sedang sedih. Saya juga pernah membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran sekolah. Tuliskan orang yang kalian kenal yang memiliki sikap seperti pada gambar tersebut. Orang tua yang selalu melayani dan membantu keluarga tanpa mengeluh. Apa yang kalian menemukan sikap seperti itu dalam keluargamu? Ya, kami menemukannya. Sekian, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu buat kelompok dari kelompok 2 ya. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir ya dari kelompok 3, silahkan siapa yang maju ke depan? Mbak Giu. Ya. Lalu dari kelompok 3, saya kesimpulan kursi adalah yang akan membacakan diskusi dari kelompok. Yang pertama, didiskusikan dengan temanmu apa saja yang kalian amati dalam gambar di atas. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan yang kedua, apa yang dapat kalian teladani dari peristiwa yang ada pada gambar tersebut? Makna yang patut diteladani adalah kerendahan hati, pelayanan kasih, kesetaraan, dan pengampunan. Yang ketiga, tuliskan tindakan apa yang pernah kalian lakukan untuk mempraktikkan tindakan seperti yang ada pada gambar. Mengikuti jejak apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam hal tersebut. Yang keempat, tuliskan orang yang kalian kenal yang memiliki sikap seperti pada gambar tersebut. Orang tua yang selalu sabar menghadapi sikap kita. Guru yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sukses. Yang kelima, apakah kalian menemukan sikap seperti itu dalam keluarga? Ya, saya menemukan sikap seperti itu dalam keluarga saya, termasuk contoh yaitu orang tua. Ya, ayo tepuk tangan buat kita semua ya. Ya, kita kembali lagi ke topik tadi ya. Kita sudah belajar dari gambar yang sudah Ibu bagikan dan semuanya benar apa yang sudah didiskusikan di dalam kelompok masing-masing ya. 1, 2, 3 kelompok tadi. Di dalam kelompok tadi, jadi ketika ada pertanyaan,
Siapa orang yang sama? Jawabannya sama semua orang tua kalian. Ada ayah, ada ibu. Sekarang kita kembali lagi ke Alkitab kita. Kita akan lihat ayat yang ke-15 ya, dari Yohanes 13 ayat yang ke-15. Bunyinya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Kalau dikaitkan dengan gambar tadi, ya, teladan apa yang sudah Yesus berikan? Apa tadi sesuai dengan judul yang di situ? Membasuh murid-muridnya. Iya, sesuai dengan temanya ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat yang ke-15 ya, teladan yang diberikan Yesus adalah kerendahan hati. Ketika kita mau menolong, apakah kita berharap untuk diberi? Ya. Jadi menolong tanpa pamrih. Orang yang besar itu bukanlah menjadi orang yang berkuasa, tetapi orang yang mau melayani. Apalagi di dalam kehidupan kita, di gereja, di keluarga, di masyarakat. Nah, buat kita, apalagi kalian ya dalam pelayanan di gereja, siapa nih yang sudah ikutan dalam pelayanan gereja setiap hari Minggu? Bisa itu piket di gereja, bisa juga membawakan kantong persembahan, ataupun pelayanan-pelayanan lain. Bisa kalian lakukan, hanya terkadang apa yang menjadi kendala nggak mau lakukan? Malas, tidak percaya diri. Padahal ya kalau kita lihat tadi, Yesus itu siapa? Tuhan. Tapi dia mau menjadi teladan buat kita semua. Untuk apa melayani semua? Itu murid-muridnya, tapi dia mau membasuh kaki. Kalau kita lihat pada bangsa saat itu ya, di kitab ini, yang namanya orang yang mau membasuh kaki itu hanya seorang pelayan. Yesus yang sebagai guru, sebagai raja, mau melayani. Berarti dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk memberikan contoh. Selain teladan juga ya, apa saja yang dilakukan Yesus, dalam bentuk apa pelayanan yang dilakukan? Selain membasuh kakinya. Dalam Alkitab apa saja selain membasuh kaki? Pelayanan Yesus bentuknya seperti apa? Menyembuhkan orang sakit. Kemudian apa lagi? Memberi makan 5.000 orang. Itu bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setelah tindakan Yesus tadi, ya kemudian bentuk-bentuk pelayanannya. Nah sekarang nih kita lihat bentuk-bentuk pelayanan di gereja yang dilakukan oleh remaja apa saja yang kalian ketahui? Miss Dinar, pemazmur, rektor, nyanyi ya, tempur. Ada lagi selain itu? Banyak pelayanan di gereja. Kalian mau membantu nyapu, nyiapin kalau pas mau perjamuan kudus ya, itu butuh bantuan kalian. Itu jangan dilihat pekerjaan yang hanya kecil, tapi apa pelayanan dimulai dari hal yang paling kecil. Kalau kita lihat dari sini ya, sudah tindakan Yesus yang mulai dari rendah hati, memberikan kebenaran, memberikan contoh, teladan buat kita semua. Kemudian bentuk-bentuknya pelayanan yang disebutkan tadi, memberi makan 5.000 orang, kemudian menyembuhkan, kemudian mau membasuh kaki murid-muridnya, memberikan pengajaran secara langsung kan, bukan hanya teori saja. Nah kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, jangan jauh-jauh.
Tindakan yang bisa kita berikan contoh kepada orang lain itu apa? Dalam pribadi masing-masing apa itu? Melalui sikap, melalui tutur kata, melalui tindakan. Kalau sikap dan tutur kata nggak dijaga, apakah bisa jadi teladan buat yang lain? Tidak bisa. Jadi semuanya harus sinkron supaya bisa menjadi teladan. Menjadi teladan itu harus memberi contoh dulu supaya yang lain ikut. Bukan kita ikut orang lain dulu. Jadi kita yang memberikan Milo contohnya seperti ini, Milo yang baik seperti ini. Ketika kita belajar firman Tuhan ya, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, itu yang akan membuat kita apa? Bijaksana dalam berkata, bertindak, kemudian dalam setiap perbuatan kalian, khususnya di dalam lingkungan sekolah. Ya. Kemudian yang terakhir ya, ketika kita sudah belajar dari awal sampai akhirnya, kita sudah belajar banyak contoh-contoh perbuatan yang dilakukan Yesus. Sekarang ada pertanyaan terakhir, dilakukan sendiri-sendiri, dijawab ya, nanti dijawab di kertas lembaran, dikumpulkan. Pertanyaan pemantik ada 2 ya. Yang pertama, setelah belajar dari teladan Yesus hari ini nih, apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaanmu hari ini setelah belajar dari kisah Yesus yang sebagai teladan? Itu ya pertanyaan buat kalian untuk dijawab. Nanti selesai dikumpulkan di kertas lembaran ya. Dari 2 pertanyaan itu siapa yang mau menyimpulkan? Oh ya, silakan Francisca. 1. Setelah belajar dari teladan Yesus, apa yang akan kamu lakukan? Saya bersedia mengasihi dan melayani sesama tanpa memandang status sosial atau imbalan. 2. Bagaimana perasaanmu hari ini setelah belajar dari kisah Yesus? Saya sangat senang dan merasa beruntung karena mempelajari hal baru, memahami teladan Yesus lebih dalam, dan belajar mengasihi sesama secara sukarela, merupakan hal yang positif. Juga senang karena belajar dengan teman dan guru yang menyenangkan. Ya, terima kasih untuk Francisca. Puji Tuhan ya, kalau saat ini. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, kalian semua beroleh ilmu baru, nanti belajar untuk mewujud nyatakannya di dalam kehidupan di gereja, di keluarga, juga di tengah-tengah teman kalian di sekolah ya. Jadi biarlah apa yang menjadi teladan Yesus ini, juga pertanyaan refleksi tadi dapat menggembirakan kalian di dalam kehidupan sepanjang hari. Nah, tugas untuk minggu depan masih lanjut ya, buat jurnal kegiatan kalian di gereja.
dalam mengikuti ibadah, bisa itu PA, kegiatan pemuda, ya bisa juga PA keluarga. Setiap kegiatan yang kalian lakukan selain hari Minggu juga boleh. Dan setiap hari Minggu juga kalian akan catat kegiatan yang dilakukan, baik itu firman Tuhan, siapa yang menyampaikan. Nanti kalian minta tanda tangan sebagai bukti untuk diserahkan ke ibu. Itu tugasnya ya. Dan terakhir, siapa yang mau membawakan doa penutup? Ya, Ronald silahkan untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Marilah bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas Engkau pada siang hari ini kami telah selesai mengikuti pelajaran agama. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan-kegiatan esok yang akan datang. Amin. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Shalom. Salam.